teman-teman bisa lihat kalau yang lain itu dari sisi teknikalnya adalah USD-nya menguat, tetapi di sini Andrew lihat dari apa yang Andrew analisa, USD-nya akan melemah atau yen-nya akan menguat. Trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstrading.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam video yang akan menganalisa ya market 1 minggu ke depan, teman-teman ya. Jadi analisa ini akan berlaku mulai dari hari ini tanggal 20 sampai tanggal 24 hari Jumat ya di bulan Desember 2021 ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman baru saja ya nonton video ini, Andrew tidak lupa dan tidak bosan mengingatkan ya untuk menyiapkan 3 hal ya untuk menonton video ini. Yang pertama, saksikan video ini di layar yang besar ya, supaya di sini kan Andrew banyak sekali menampilkan chart ya. Jadi supaya teman-teman bisa melihat chartnya lebih detail ya. Kalau teman-teman nontonnya di HP, nanti teman-teman nggak jelas ya. Yang kedua ya, gunakan headset apabila kualitas audio Andrew ini kurang jelas. Yang ketiga ya, siapkan alat tulis untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan, karena di sini Andrew akan banyak sekali memberikan suggestion atau analisa-analisa, baik itu entry di mana, stop loss di mana, dan juga take profit di mana. Apabila teman-teman sudah siap, saksikan video berikut. Baik, kita mulai teman-teman ya. Sebelum Andrew mulai, Andrew ingin menyampaikan beberapa hal dulu ya. Jadi teman-teman harus maklum ya, sekarang kondisi pada saat Andrew merekam video ini kondisinya sedang hujan. Jadi kalau memang nanti ada noise yang masuk ya, Andrew harap teman-teman bisa maklum. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa posisi kamera ada di sini teman-teman, dan posisi mic ada di sini ya. Ini mic-nya. Dan ini adalah untuk layar. Jadi Andrew akan fokus ke layar ya, supaya Andrew bisa menjelaskan kondisi market saat ini teman-teman ya. Jadi Andrew akan mulai. Jadi teman-teman sekarang lihat, Andrew sudah mengeluarkan platform MetaTrader 4. Di sini Andrew menggunakan broker Exclusive Market ya, dan ini servernya server live. Artinya ini adalah account yang real ya teman-teman ya. Dan memang account ini biasa Andrew lakukan untuk melakukan live trading secara manual trading gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini Andrew menggunakan Andrew sedang menampilkan market GBP USD, time frame-nya H4 ya, dan juga teman-teman bisa lihat juga di sini ada 2 account ya. Jadi account yang 517.21 itu adalah account yang Andrew pakai untuk Andrew trading manual ya. Dan yang satu lagi yang ada VPS-nya itu adalah account yang Andrew pakai untuk trading dengan robot teman-teman. Jadi bagaimanapun, walaupun Andrew punya tools atau software otomatis yang bisa trading secara otomatis ya, tetapi Andrew tetap trading manual supaya Andrew punya skill tetap terasah. Jadi Andrew punya kemampuan trading manual itu tetap tajam, dan juga ya tetap kita harus bisa lah bagaimana cara trading manual. Jadi kita lebih update gitu ya. Oke, Andrew akan mulai teman-teman. Jadi yang pertama ini sekali lagi ini adalah analisa minggu keempat ya di bulan Desember. Aduh, ini hujannya gede lagi teman-teman ya. Andrew harap noise-nya nggak terlalu mengganggu teman-teman ya.
Dan kita akan mulai analisa pertama teman-teman. Jadi ini marketnya ini adalah GBP USD ya. Nah, jadi ketika kita ingin menganalisa satu pasar teman-teman, jadi kita lihat dulu yang pertama itu adalah trennya ya. Jadi kalau kita lihat dengan mata telanjang, ini jelas-jelas trennya ini adalah bearish ya, bearish trend. Seperti juga yang minggu lalu yang disampaikan, ini jelas-jelas ini bearish trend teman-teman ya. Jadi ini dengan mata telanjang aja sudah ketahuan. Nah, cuma kalau kita melakukan analisa publik seperti ini, kita nggak bisa melakukan analisa yang bersifat subjektif. Jadi harus ada dasar trennya ini bearish atau bullish. Nanti Andrew akan tunjukin teman-teman. Tapi sebelum Andrew masuk ke analisa yang lebih detail, Andrew akan jelasin dulu dari sisi fundamental ya. Jadi GBP ini begitu juga dengan pound sterling yang drop hingga ke level 1.32344 pada penutupan sesi perdagangan akhir pekan kemarin, pasca sebuah studi baru dari United Kingdom menunjukkan bahwa risiko infeksi varian Omicron dari virus corona 5 kali lebih tinggi daripada varian Delta teman-teman ya, dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa varian tersebut lebih ringan, dan temuan ini dirilis ketika negara-negara Eropa mempertimbangkan pembatasan sosial lebih lanjut. Seperti yang teman-teman tahu juga bahwa ada varian baru dari COVID-19 ini namanya Omicron, dan Inggris merupakan salah satu negara yang paling besar ya atau paling banyak terkena dari dampak dari virus varian baru dari COVID ini yang namanya Omicron teman-teman. Nah, jadi itu juga yang membuat sekarang GBP ini sedikit ya, Andrew bilang ini sudah major bearish ya teman-teman ya. Oke, jadi tanpa panjang lebar lagi, Andrew akan mengeluarkan satu alat supaya bisa menghasilkan satu analisa yang objektif. Jadi bukan berdasarkan tebak-tebakan atau subjektivitas yang tinggi teman-teman ya. Andrew akan mulai keluarin teman-teman. Oke, jadi pertama ya Andrew akan keluarin dulu alatnya teman-teman ya. Jadi alat pertama yang Andrew mau pakai namanya adalah Trend Guide Pro ya. Trend Guide Pro ini kalau diklik akan masuk ke dalam website profitstreaming.com. Dan sekali lagi kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880. Dan alat yang sudah dioptimisasi dan sudah diriset oleh tim Profit Streaming adalah yang ada logonya teman-teman ya. Kalau sudah muncul seperti ini, kita tinggal klik OK ya, kita tinggal klik OK. Nah, akan muncul di sini teman-teman ya, di sebelah kiri atas. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini ya. Tuh. Nah, ini ya di sini ya. Jadi kita lihat di sini Trend Guide Pro ini memunculkan dari multi time frame, ada M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, M1. Jadi sangat lengkap sekali karena di sini kita pakainya itu adalah H4 ya, kita lihat H4-nya aja. Jadi di sini H4-nya itu adalah down ya, artinya trennya memang bearish ya. Nah, untuk entry-nya Andrew akan menggunakan alat kedua yang tentunya alat ini adalah membantu untuk konfirmasi kita ketika kita sudah bisa menentukan bahwa trennya ini adalah bearish ya. Sekarang kita akan menggunakan alat di mana nih kita akan entry gitu teman-teman ya. Andrew akan keluarin dulu alatnya. Nah, alat kedua yang mau pakai namanya adalah Dragon Barsar ya. Dragon Barsar ya, kalau diklik akan masuk ke dalam website profitstreaming.com. Dan sekali lagi kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880 ya. Dan kalau sudah keluar seperti ini kita tinggal klik OK teman-teman ya, OK. Nah ya. Nah, karena ini Dragon Barsarnya harganya ini mirip-mirip dengan candlestick, jadi candlesticknya itu akan berubah menjadi line seperti ini. Nah, jadi lihatnya lebih gampang ya. Jadi cara bacanya juga sangat mudah sekali. Kalau berwarna biru itu artinya marketnya cenderung bullish, sementara kalau merah seperti ini artinya marketnya cenderung bearish ya, atau akan turun lebih jauh lagi. Jadi menurut Andrew kita posisi yang boleh kita ambil itu hanya posisi sell. Kenapa? Karena di sini dari H4-nya Trend Guide Pro ini juga masih down, dan juga ini dari Dragon Barsarnya juga masih dominan warna merah ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kita mau sell di angka berapa ya. Nah, coba kita zoom out ya. Kalau kita zoom out ini sebenarnya sudah berada di bawah sekali. Cuma kalau dalam trading itu kita nggak bisa bilang oh kalau sudah turun harganya akan
bounce back bawah, akan bounce back ke atas karena sudah terlalu rendah. Nggak bisa bilang begitu ya. Tetap aja ada kemungkinan ketika dia sudah rendah, dia akan mencari low baru. Ada kemungkinan dia untuk mencari sebuah titik harga terendah baru ya. Dan apalagi di sini teman-teman juga bisa lihat dia baru saja perubahan warna itu di sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kira-kira 24 jam yang lalu atau 6 candlestick yang lalu ya. Artinya ini masih sangat kemungkinan, apalagi hari ini hari Senin, ini adalah minggu yang baru untuk harga itu bergerak ya. Jadi Andrew nggak ragu untuk bisa memberikan suggestion ya. Silakan teman-teman tulis ya. Lakukan posisi yaitu sell now ya, sell now. Ingat ya, walaupun sekarang harga sudah rendah, tetapi dia bisa mencari sebuah low baru ya. Dia akan mencoba mencari low baru. Walaupun tadi Andrew zoom out, harga low-nya nggak ketemu. Harga sekarang itu di sell now itu harganya di 1.32 ya, 1.32098 ya, 098. Jadi ini adalah angka yang menurut Andrew paling ideal untuk kita posisi sell ya. Nah, lalu pertanyaannya, kalau kita sell sekarang, kita mau stop loss di berapa, teman-teman? Ya, itu adalah pertanyaan yang paling umum. Nah, menurut Andrew di sini ada sebuah resisten, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi ini adalah sebuah resisten terdekat ya. Coba kita arahkan ke sini, dia punya kursor ya. Di sini, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi menurut Andrew di sini adalah sebuah resisten ya. Jadi teman-teman bisa jadikan ini sebuah untuk stop loss ya. Teman-teman silakan ini tulis sebagai stop loss ya. Stop loss harganya itu ada di harga 1.33567 teman-teman ya, stop loss di sini. Oke. Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan sebuah take profit? Ya, kalau kita zoom out tadi ya, nah ini ya, ini kita nggak ketemu. Ya udah, kita pakai rasio 1:2. Cara ngitungnya silakan teman-teman hitung pakai kalkulator, teman-teman ya. Jadi kita hitung sama-sama. Rumusnya adalah stop loss dikurang sell now ya. Jadi stop loss 1.33567 ya, dikurang 1.32098 sama dengan 0.01469 kali 2. Nah, ketemu 2938 ya, 0.02938. Jadi sell now-nya ini akan kita kurang 0.02938 ya. Jadi sell now-nya itu 1.32098 dikurang 0.02938. Hasilnya adalah 1.2916 ya. Nah, kita tulis dulu teman-teman ya, kita tulis itu ada di sini teman-teman, 1.2916 ya. Nah, kira-kira di sini teman-teman. Oke. Jadi ini teman-teman yang kita jadikan sebuah untuk take profit ya. 1.2916 ya, 1.2916 kira-kira di sini. Oke ya. Jadi Andrew bisa kasih saran buat teman-teman yang mau pasang take profit ya, pasang take profit itu di sini teman-teman. Itu harganya di 1.2916 ya, 160 kalau pakai 5 digit ya teman-teman ya. Nah, jadi ini ya analisa Andrew untuk GBP ya. Sekali lagi kita pasang sell now ya, posisinya analisanya sell now 1.32098, lalu stop loss di 1.33567 dan take profit 1.29160 ya. Mungkin ada yang tanya, Pak, kok ini analisanya jauh? Iya, karena ini untuk 1 minggu ke depan. Ingat, analisa ini berlaku sampai tanggal 24 ya, sampai tanggal 24 bulan Desember ya, 1 hari sebelum Natal tanggal 25. Oke. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Euro USD ya, teman-teman ya. Oke, ini Euro USD sudah terbuka, teman-teman ya. Jadi dari sisi trend guide pro-nya di sini H4-nya juga masih turun ya, teman-teman. Dan juga teman-teman masih lihat ini juga masih bearish trend ya, ini masih sangat-sangat bearish ya. Ini turunnya sudah sangat jauh. Dia turunnya itu dari harga 1.18955 sekarang 1.12690 teman-teman ya. Dan Dragon Bar SAR juga ini masih sangat-sangat bearish, masih dominan warna merah ya. Tetapi dia ada muncul satu Dragon Bar SAR warna biru teman-teman ya, ada muncul.
Nah, dari sisi fundamental yang Andrew jelaskan, euro ini terseret melemah sebesar 0,8% dengan menetap di level 1.12362 pada close market hari Jumat kemarin pasca membukukan kenaikan 2 hari berturut-turut di sesi sebelumnya. Dan pelemahan ini terjadi seiring investor beralih US dollar sebagai safe haven currency di tengah kekhawatiran atas lonjakan varian Omicron dari virus corona yang semakin cepat penyebarannya, ya. Jadi tidak ragu lagi Andrew untuk mengambil posisi, ya. Andrew juga lihat ini masih akan terus turun, ya, karena ya tadi ya dari sisi teknikalnya ini juga H4-nya down, di sini juga masih dominan warna merah, tetapi ada catatan di sini ada warna biru satu. Jadi yang kita lakukan di sini adalah kita tidak bisa mengambil posisi untuk instan. Jadi menurut Andrew, kalau teman-teman mau trading di euro, silakan bersabar dan pasang posisi pending order, yaitu namanya adalah sell stop, ya. Silakan teman-teman sell stop. Ya, sell stopnya itu ada di harga 1.1, ya, 1.12340 teman-teman, sell stop di sini, ya. Nah, setelah kita pasang sell stop, jangan lupa kita pasang yang namanya adalah stop loss, ya. Stop loss di mana? Nah, kalau kita lihat resisten terdekat itu ada di sini, teman-teman, ya. Ini adalah sebuah stop loss yang ideal apabila sell stopnya sudah tereksekusi. Jadi menurut Andrew ini adalah dia punya stop loss yang ideal, itu harganya ada di sini, teman-teman. Andrew tulis dulu ya stop loss. Jadi stop loss itu ada di harga 1.1, ya, 1.134, ya, 3485 teman-teman. Stop loss di sini. Nah, ini ya. Coba kita zoom out, apakah kita menemukan sebuah take profit? Ternyata enggak. Ya sudah. Kita kembali hitung secara manual dengan menggunakan kalkulator, ya. Rumusnya sama, ya. Jadi rumusnya stop loss 1.13485 dikurang sell stop 1.12340. Ketemu hasil adalah 0,011 0.01145 kali 2, ya. Ketemu hasil 0,0229, ya. Jadi sell stopnya dikurang 0,0229, ya. Mari kita hitung 1.12340 dikurang 0,0229, ya. Ketemu hasil adalah 1.1005, ya. Jadi itu kita jadikan sebuah stop loss, itu kita jadikan sebuah take profit, ya. Maksudnya Andrew cari dulu di mana level itu berada, ya. Jadi ada di sini kira-kira sekali lagi itu di 1.1005, ya. Ini 005 berarti masih jauh nih, teman-teman. 1.1005. Oke, di sini. Oke, 005 di sini, teman-teman. Nah, 1.1005. Nah, ini, teman-teman, ya. Jadi kita bisa jadikan ini sebagai take profit, ya. Silakan teman-teman tulis take profitnya di sini. Take profit, ya, take profit itu harganya ada di 1.10050, ya, kalau 5 digit, ya, teman-teman, ya. Nah, jadi silakan teman-teman, ya, jadikan ini sebagai second opinion. Jadi kalau teman-teman sudah analisa hasilnya sama dengan apa yang Andrew analisakan, ya, teman-teman silakan pasang yang namanya adalah sell stop, ya. Sekali lagi itu di harga 1.12340, stop lossnya 1.13485 dan take profitnya 1.10050, ya. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Australian Dollar USD. Oke, jadi dari sisi fundamental dolar Aussie ini sebagai mata uang terkait komoditi juga mengalami pelemahan dengan mengakhiri sesi perdagangan pekan kemarin berada di 0.71229 karena harga minyak mentah turun 2% di tengah kekhawatiran bahwa varian Omicron akan mengurangi permintaan. Dan juga Australian Dollar yang disebut sebagai risk appetite mendapat tekanan akibat investor lebih memilih safe haven di tengah kekhawatiran lonjakan varian baru tersebut, ya. Jadi ini juga sama, ya, dengan GBP dan Euro, di mana kita lihat di sini H4-nya juga masih down dan ini juga masih dominan warna merah. Jadi Andrew juga akan melakukan hal yang sama untuk posisinya itu adalah sell, ya. Cuma kita ini beda dengan Euro, jadi teman-teman bisa lakukan posisi sell now, ya, sell now.
Kalau harga sekarang itu ada di 0.70 ya, 0.70960 ya teman-teman, sell now. Sell now itu artinya sell sekarang ya teman-teman ya. Begitu teman-teman nonton video ini langsung sell now. Sekali lagi harganya di 0.70960 dan untuk stop lossnya ada di sini teman-teman ya. Di sini ada satu resisten. Ini kita bisa jadikan sebuah stop loss ya. Ini stop loss. Stop loss ya. Stop lossnya itu ada di harga 0.72191 ya teman-teman ya. Stop loss di sini. Lalu bagaimana dengan take profitnya? Coba kita zoom out. Ya ini juga nggak ketemu ya. Artinya sama, kita akan menghitung lagi secara manual ya. Caranya adalah stop lossnya 0.72 ya, 0.72191 dikurang sell now-nya di 0.70960 ketemu hasil 0.01231 kali 2. Jadi ketemu hasil 2462 ya, 0.02462. Kita tinggal kurangin aja 0.70960 ya. Lalu dikurang 0.02462 ya. Ketemu hasil adalah 0.68498 ya. Kita cari dulu levelnya di mana. 0.68 ya, 0.68. Coba kita cari 0.68. Oke, di sini teman-teman. Nah, 0.684. Nah, ini ya. Kita cari 498. Jadi ini teman-teman ya. Kita jadikan ini sebagai take profit ya teman-teman. Take profit itu ada di harga sekali lagi 0.68 ya, 0.68498 ya ini. Jadi ini ya analisa Andrew untuk Australian dollar. Sekali lagi sell now 0.70960, lalu stop loss 0.72191 dan take profitnya 0.68498. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu USD Swiss franc. Oke, market USD Swiss franc sudah muncul dan teman-teman bisa lihat sendiri dari sisi trend guide pro-nya di sini hampatnya up ya teman-teman. Dan juga ini teman-teman Dragon Bar Star ini warna biru dominannya terakhir teman-teman ya. Jadi dia sudah naik, habis itu dia turun lagi dan di sini dia sudah mulai ranging, tapi dia sudah mulai ada tanda-tanda di sini warna birunya muncul. Artinya apa? Artinya Andrew tidak ragu ya untuk memberi suggestion untuk USD Swiss franc ini searah ya, artinya kita melihat USD-nya akan menguat, yang artinya kalau USD terhadap Swiss franc artinya ini akan grafiknya akan naik. Jadi buat teman-teman yang mau ambil posisi di USD Swiss franc, Andrew sarankan untuk ambil posisi buy now ya. Buy now harganya itu sekarang ada di harga 0.92285 teman-teman ya, buy now di sini. Nah ya. Lalu jangan lupa kita pasang pengaman atau take profit di sini teman-teman. Nah ini ya. Nah jadi kita pasang yang namanya stop loss ya. Stop lossnya di sini. Stop lossnya itu ada di harga 0.91780 ya teman-teman ya. Nah lalu ketika kita sudah pasang stop loss, kita pasang yang namanya take profit. Take profitnya resistennya ada di sini teman-teman. Nah ini ya. Jadi kita dengan alat ini sudah sangat terbantu sekali ya. Kita pasang sebuah take profit ya, take profit. Take profitnya itu ada di harga 0.93, 0.93564 ya, pasang di sini teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya. Sekali lagi pasang take profit 0.93564. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu USD Japanese Yen. Oke, untuk USD Japanese Yen teman-teman bisa lihat ya, dari sisi fundamental Andrew jelaskan dulu. US dollar ini sempat mengalami drop cukup tajam di awal sesi perdagangan akhir pekan kemarin terhadap Japanese Yen dengan menyentuh level terendah 2 minggu yaitu di 113.135 sebelum mulai mendorong kembali lebih tinggi dan berhasil ditutup sedikit naik ke level 113.737 pada penutupan market hari Jumat akhir pekan kemarin ya teman-teman. Dan di sini teman-teman juga lihat dari sisi ya trend guide pro-nya ini down ya. Dan ini terus terang pairnya agak sedikit berbeda dengan GBP, dengan Euro, dengan Australian Dollar, dengan USD Swiss franc ini sedikit paling beda sendiri. Ya kenapa? Teman-teman bisa lihat kalau yang lain itu dari sisi teknikalnya adalah
USD-nya menguat, tetapi di sini Andrew lihat dari apa yang Andrew analisa, USD-nya akan melemah atau yen-nya akan menguat. Ya, ditandai sekali lagi ini dari H4-nya ini down, dan juga dari sisi Dragon Bar Sarnya ini juga masih dominan warna merah. Jadi Andrew nggak ragu lagi untuk bisa kasih saran buat teman-teman yang mau ambil posisi di USD Japanese Yen untuk melakukan posisi sell, ya, sell now. Harganya itu ada di harga 100 ya, 113.390 teman-teman. Ya, silakan sell now di sini. Jangan lupa ketika kita sudah sell, kita pasang yang namanya adalah stop loss ya. Stop lossnya ada di sini teman-teman. Nah, stop loss di sini. Jadi kita tulis ini sebagai stop loss ya, stop loss. Oke. Stop loss itu ada di harga 114 ya, 114.143 teman-teman ya, stop loss di sini. Nah, ya, stop loss, dan jangan lupa kita pasang yang namanya adalah take profit ya. Take profit itu di mana? Kalau di sini sih sebenarnya bisa nih ya, kalau Andrew zoom ini sebenarnya kita bisa jadikan area untuk take profitnya. Andrew ya tulis dulu ya. Jadi di sini ya, di sini teman-teman bisa nih ini jadikan sebuah take profit. Tapi memang apa ya, ini perbandingannya rasionya 1:1. Tapi udahlah, daripada kita cari target profit yang agak jauh tapi nggak sampai, mendingan kita realistis. Jadi Andrew akan tetapkan ini sebagai take profit ya teman-teman. Silakan pasang take profit di harga 112 ya, 112.745 teman-teman. Ini take profitnya di sini ya. Ini menurut Andrew peluang yang paling besar untuk kena take profit dibandingkan dengan market-market yang lain seperti GBP, Euro, Australian Dollar maupun Swiss franc. Kenapa? Ini take profitnya antara stop loss dan take profit ini 1:1, dan menurut Andrew ini paling realistis, dan potensi untuk kena take profitnya itu paling besar. Itu sekali lagi itu menurut Andrew. Jadi buat teman-teman yang belum punya posisi di USD Japanese Yen, silakan teman-teman ambil posisi sell dan lakukan stop loss di sini dan take profit di sini. Sekali lagi, sell now 113.390, stop lossnya di 114.143, dan take profitnya di 112.745. Kita lanjut ke market selanjutnya yang mungkin paling ditunggu-tunggu karena sudah 2 minggu absen teman-teman ya. Market gold ya, karena 2 minggu kemarin Andrew bahas mengenai silver, dan minggu kemarin Andrew bahas mengenai oil. Jadi minggu ini Andrew bahas mengenai gold tentunya ya, supaya adil ya. Nah, dari sisi fundamental ini, gold ini harga spot ini spot emas sempat menyentuh level tertinggi hampir 1 bulan terakhir, yaitu di 1814.09, dan emas kembali berada di atas tanda bullish untuk memperkuat perannya sebagai nilai lindung inflasi. Tetapi logam kuning tersebut kembali drop dan berakhir dengan pelemahan di level 1795.92 pada penutupan sesi perdagangan akhir pekan kemarin, seiring USD melonjak cukup tinggi. Selain itu, untuk kinerja minggu kemarin, logam kuning berhasil mencatatkan penguatan terbesar selama 1 minggu sejak awal November, dan kenaikan emas terjadi ketika The Fed yang mengumumkan kekhawatirannya yang meningkat tentang inflasi di Amerika Serikat, bahwa bank sentral menetapkan jalur yang dipercepat untuk mengakhiri stimulus era pandemi dan menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak wabah COVID-19. Oke, jadi untuk gold ya, Andrew masih melihat di sini trend guide pro-nya H4-nya ini up, dan di sini juga masih dominan warna biru ya, walaupun di sini merahnya sudah mulai muncul. Jadi Andrew akan ambil posisi apabila dia sudah break ya. Jadi kita nggak akan pasang instant order di sini, tapi Andrew menyarankan untuk mengambil posisi pending order ya. Jadi teman-teman silakan ambil posisi buy, teman-teman ya, ambil posisi buy if ya, buy-nya if itu ketika dia breakout. Jadi teman-teman silakan pasang yang namanya buy stop. Ya, buy stop itu harganya itu kalau dia mau tembus ke atas lagi ada di harga 1807.32. Nah, ini ya teman-teman ya. Menurut Andrew, kalau teman-teman mau buy harus dia lewatin angka ini dulu. Dan tidak lupa kita pasang pengaman apabila ternyata analisa kita salah. Kita pasang stop lossnya ada di sini teman-teman. Jadi silakan teman-teman pasang stop loss ya, stop loss. Stop loss itu ada di harga 1762 ya, 1762.66 teman-teman. Ini adalah stop loss yang sangat-sangat ideal
karena di sini teman-teman lihat ada strong supportnya di sini teman-teman ya. Dan tidak lupa kalau kita mau profit sampai mana? Menurut Andrew ini adalah take profit yang sangat ideal ya. Jadi teman-teman silakan pasang take profit ada di sini ya, take profitnya itu ada di harga 1874 ya, poin 02 ya. Nah, jadi sekali lagi buat ya gold ini silakan teman-teman pasang buy stop. Harganya di 1807.32 dan stop lossnya itu di 1762.66 dan take profitnya di 1874.02. Jadi itu ya analisa Andrew ya untuk minggu keempat di bulan Desember ya, 1 hari sebelum hari Natal tentunya. Dan tidak lupa juga Andrew mau mengucapkan ya, walaupun ini sekarang kalau video ini dibuat ya kecepatan, tapi lebih baik terlalu cepat daripada terlalu lambat ya teman-teman. Andrew ingin mengucapkan buat teman-teman Kristiani yang merayakan Natal, Andrew ucapkan selamat Natal ya. Semoga Natal ini memberikan kita berkah dan juga profit yang luar biasa, dan teman-teman selalu dalam lindungan yang Maha Esa dari wabah dan pandemi ini. Yang penting kesehatan teman-teman adalah hal yang utama ya. Jadi itu pesan Andrew untuk teman-teman yang Natal, dan buat semua umat dan manusia yang ada di dunia ini, semoga kita semuanya sehat-sehat selalu, terhindar dari mara bahaya pandemi, semuanya terhindar, amin ya. Nah, jadi untuk minggu ini pertanyaannya adalah kira-kira pair mana saja yang akan menyentuh take profit menurut teman-teman ya. Dan yang kedua, kondisi market seperti apa yang cocok ketika kita menggunakan alat Dragon Barsar dan juga Trend Guide Pro. Jadi Trend Guide Pro itu untuk mendeteksi sebuah tren, dan juga Dragon Barsar untuk mengkonfirmasi ya dari alat Trend Guide Pro. Jadi silakan teman-teman sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini supaya kita bisa saling berdiskusi teman-teman ya. Dan Andrew juga mau sampaikan ya, jadi buat teman-teman ya yang masih bertanya, Pak ini kan analisanya 1 minggu ya, ada nggak analisa yang harian ya? Pak ini kan analisanya untuk major pair saja, hanya gold. Ada nggak analisa yang cross pair seperti CAD CAF, CAD JPY, CAF JPY, Euro CAD, banyak ya. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan analisa harian dengan time frame lebih banyak, Andrew juga buat setiap hari. Tentunya bukan Andrew sendiri juga yang buat, tapi ada tim yang buat ya dengan menggunakan time frame 30 menit dan 1 jam. Silakan teman-teman bergabung menjadi member Profit Training, member Signal Profit Training. Silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880. Buat teman-teman yang mau mendapatkan kedua alat ini, buat teman-teman yang mau analisa sendiri, silakan juga bisa Andrew instalkan Trend Guide Pro dan juga Dragon Barsar ke dalam account MetaTrader 4 teman-teman. Silakan teman-teman chatting aja ke Telegram atau WhatsApp 081599108880. Nanti kita akan kasih tahu bagaimana cara installnya ke dalam account MetaTrader 4 teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan ya ebook ya silakan donasi $10 saja. Tetapi buat teman-teman yang mau gratis, silakan like, comment, subscribe dan share ya, lalu di capture dan dikirim ke email profitstraining@gmail.com ya. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan t-shirt secara gratis, silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis. Ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung. Nah, akhir kata ya, sampai jumpa di video-video analisa lainnya. Salam profit.